Pernahkah Anda membayangkan seorang pemimpin muda di usia awal 20-an yang berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal pada masanya? Seorang strategis militer ulung, visioner, dan penyebar budaya yang jejaknya mengubah arah peradaban? Bersiaplah untuk menyingkap tabir kisah epik salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, Alexander Agung. Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia, bukanlah sosok biasa. Ia adalah putra dari Raja Filipus II, seorang raja yang transformatif. Filipus adalah arsitek utama di balik kebangkitan Makedonia. Ia mereformasi militer, menciptakan formasi falanks yang mematikan dengan tombak panjang atau sarisa, dan berhasil menyatukan sebagian besar negara kota Yunani di bawah kepemimpinannya melalui Liga Korintus. Namun, di balik kekuatan militer, Alexander juga diasah oleh intelektual terkemuka. Gurunya tak lain adalah Aristoteles, filsuf agung dari Stagira. Dari Aristoteles, Alexander tidak hanya mempelajari retorika, etika dan politik, tetapi juga kedokteran, botani, dan bahkan geografi. Pendidikan komprehensif ini menanamkan dalam dirinya kecintaan pada ilmu pengetahuan, apresiasi mendalam terhadap budaya Yunani, dan pemahaman strategis yang kelak akan menjadi ciri khas setiap penaklukannya. Kematian mendadak Filipus pada tahun 336 sebelum Masehi menempatkan Alexander di tahta pada usia 20 tahun, dengan mewarisi pasukan yang tak tertandingi dan ambisi yang membara. Sejak awal, Alexander memiliki tujuan yang jelas, melanjutkan impian ayahnya untuk menghancurkan Kekaisaran Akhemeniah Persia, adidaya yang telah mendominasi Timur Tengah selama 2 abad dan menjadi musuh bebuyutan Yunani. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dengan sekitar 48.000 tentara infanteri dan kavaleri, ia melintasi Hellespont menuju Asia Kecil. Ini adalah awal dari salah satu kampanye militer paling brilian dalam sejarah. Kemenangan pertamanya terjadi di pertempuran Granicus, 334 sebelum Masehi, di mana ia secara telak mengalahkan satrap-satrap Persia. Setahun kemudian, di pertempuran Issus, 333 sebelum Masehi, Alexander berhadapan langsung dengan Darius III, Raja Agung Persia, untuk pertama kalinya. Meskipun jumlah pasukannya jauh lebih kecil, kejeniusan taktis Alexander dalam memanfaatkan medan sempit berhasil memecah belah barisan Persia, memaksa Darius melarikan diri. Puncak dari kampanye ini adalah pertempuran Gaugamela, 331 sebelum Masehi, yang sering disebut sebagai pertempuran penentu. Di dataran Mesopotamia, Alexander, sekali lagi dengan pasukan yang inferior dalam jumlah, mengalahkan kekuatan besar Persia melalui manuver yang berani dan inovatif, memecah pusat komando Darius, dan membuka jalan menuju jantung kekaisaran, Babilonia, Susa, dan Persepolis, ibu kota seremonial Persia, yang kemudian dibakar sebagai simbol pembalasan atas invasi Persia ke Yunani di masa lalu. Setelah menaklukkan kekaisaran Persia, ambisi Alexander tak terhentikan. Ia bergerak ke selatan, menaklukkan Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi, di mana ia disambut sebagai pembebas dan mendirikan kota Alexandria yang ikonik di muara Sungai Nil, sebuah pusat intelektual dan perdagangan yang akan berkembang pesat. Dari sana, pasukannya bergerak ke timur melalui Asia Tengah, menyeberangi pegunungan Hindukus yang terjal, hingga mencapai lembah Sungai Indus di India modern pada tahun 326 sebelum Masehi. Di sini, ia menghadapi perlawanan sengit, termasuk dari Raja Porus dalam pertempuran Hidaspes, yang ia menangkan dengan susah payah. Namun yang lebih penting dari penaklukan militer adalah dampak budayanya. Di setiap wilayah yang ia taklukkan, Alexander mendirikan puluhan kota, banyak di antaranya dinamai Alexandria. Kota-kota ini bukan hanya pos militer, tetapi juga pusat perdagangan dan penyebaran budaya Yunani, atau yang dikenal sebagai Helenisme. Bahasa Yunani menjadi lingua franca, arsitektur Yunani berkembang, dan ide-ide filosofis serta ilmiah mulai berinteraksi dengan tradisi lokal. Ini menciptakan fusi budaya yang unik,
mempengaruhi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan bahkan praktik keagamaan di seluruh dunia Helenistik. Perjalanan epik Alexander berakhir secara mendadak. Setelah pasukannya menolak untuk bergerak lebih jauh ke India, ia kembali ke Babilonia, tempat ia meninggal secara misterius pada Juni 323 sebelum Masehi di usia 32 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi perdebatan sejarawan, mulai dari demam, keracunan, hingga kelelahan. Meskipun kerajaannya segera terpecah di antara para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadokaci, membentuk kerajaan-kerajaan Helenistik seperti dinasti Ptolemaic di Mesir, Seleukid di Suriah dan Persia, serta Antigonid di Makedonia, warisan Alexander tetap tak terpadamkan. Penaklukannya secara fundamental mengubah dunia kuno, menciptakan jaringan perdagangan dan komunikasi yang luas. Yang terpenting, ia membuka gerbang bagi penyebaran Helenisme yang masif, yang menjadi landasan bagi peradaban Mediterania Timur selama berabad-abad, dan bahkan mempengaruhi Kekaisaran Romawi. Ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat di bawah pengaruh ini, membentuk era yang sangat penting dalam sejarah manusia. Menurut Anda, apa dampak paling signifikan dari penaklukan Alexander Agung terhadap peradaban selanjutnya? Bagikan pandangan informatif Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kami agar Anda tidak pernah melewatkan eksplorasi mendalam kami tentang tokoh dan peristiwa bersejarah lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.